Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat segenap jamaah Masjid Nurul Iman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengawali ta'lim pada sore hari ini dengan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita limpahan nikmat dan karunia yang begitu banyak, dan banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kalau seandainya kita renungkan maka tidak sebanding dengan ibadah yang kita lakukan. Seandainya kita bandingkan antara nikmat mata yang Allah berikan untuk kita semua, yang kita gunakan dengan nikmat mata dan penglihatan tersebut untuk menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Malam tadi kita melaksanakan salat gerhana bulan, dan kita menyaksikan betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala dan betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada gerhana bulan tersebut. Seandainya nikmat mata ini dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan dengan menggunakan mata ini, maka tidak akan sebanding. Bagaimana ketika kita membaca Al-Quranul Karim, mungkin mata kita lelah. Ketika kita melaksanakan sholat, kita tundukkan pandangan dan kita arahkan pandangan itu ke bawah, maka itu tidak seberapa dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita beribadah kepada Allah, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bercucuran air mata dari mata kita, maka hal itu pun tidak sebanding jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan melalui mata ini. Demikian juga seluruh anggota tubuh kita, kaki kita yang kita gunakan untuk melangkah dan kita gunakan untuk ke masjid, itu tidak sebanding dengan manfaat yang kita dapat dari kaki ini. Maka yakinilah bahwasannya wa ma bikum min ni'matin faminallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah An-Nahl di ayat yang ke-53, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada dirimu, nikmat apapun yang ada pada diri kita, baik nikmat itu sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, nikmat memiliki keluarga, nikmat memiliki harta benda, dan nikmat-nikmat yang lain, maka yakinilah faminallah. Itu semuanya datang dari mana? Itu semuanya bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah renungi ini semua, kita akan mengakui yang ada itu adalah rasa syukur kita yang kurang, rasa syukur kita yang tidak banyak. Maka marilah kita pada momentum kali ini meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Di bulan Syawal ini belum kita akan mulai kajian kitab Riyadhus Shalihin. Namun ada hal yang perlu kita renungkan bersama setelah 1 bulan Ramadan kita lewati. Setelah kurang lebih 2 bulan kita libur daripada ta'lim, ya kan? 10 hari terakhir kita tidak ada ya. Kemudian bulan Syawal belum sampai 2 bulan berarti ya. Baru 1 bulan lebih lah ya. 1 bulan lebih kita vakum, kita berhenti dari kajian. Maka rasanya butuh kembali kita untuk
mencharging iman kita, ya. Karena sesungguhnya baik ruh maupun jasad itu membutuhkan nutrisi. Ketika jasad kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan awalnya dari tanah, maka jasad kita nutrisinya semuanya ada di tanah, ya kan? Bagaimana kita membutuhkan bahan pokok untuk mengenyangkan tubuh kita, itu semuanya bersumber dari tanah. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ada dua sisi, yaitu sisi jasad dan sisi ruh. Dan ruh itu asalnya dari mana? Bukan dari tanah. Ruh itu asalnya dari langit. Maka ruh kita pun membutuhkan nutrisi, dan nutrisinya bukan berada di tanah. Nutrisinya pun bersumber dari langit. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nutrisi pada ruh kita, yaitu berupa Al-Qur'anul Karim, berupa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini perlu kita kaji dan kita gali. Sehingga ketika kita sudah mendengar perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka ketika itu ruh kita akan lebih berenergi. Dan ketahuilah bahwasannya ketika seseorang ruhnya itu sudah berenergi, maka insya Allah tubuhnya, jasadnya pun juga memiliki energi untuk bergerak. Namun jangan dibalik, ketika seseorang justru lebih mementingkan energi pada jasad, pada tubuh, namun tidak mementingkan energi pada ruh, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang malas-malasan. Ya, lihat bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kekurangan yang mereka miliki. Lihat bagaimana mereka mampu memenangkan perang Badar. Perang Badar itu terjadi di bulan apa? Bulan Ramadan. Ya, ketika bulan Ramadan kita sedang berpuasa. Namun apa yang bisa menggerakkan mereka? Apa yang bisa mendorong mereka untuk tetap bersemangat? Apa yang bisa mengobarkan api jihad yang ada pada diri mereka? Karena ruh mereka memiliki nutrisi yang sangat baik. Mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendengar Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah ruh mereka energinya meningkat, iman mereka pun meningkat. Kalau orang sudah imannya meningkat, maka tidak begitu penting energi yang ada pada jasad. Ini yang harus kita fahami sebagai seorang muslim. Maka dengan berhentinya ta'lim, ya, maka saat ini kita mulai kembali. Kita harus kembali bersemangat untuk menggali dan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Syawal ini ada yang perlu kita renungi sedikit tentang apakah amal-amal yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Di bulan Syawal ini amalan tersebut menjadi langgeng atau tidak? Amalan tersebut berkesinambungan atau tidak? Atau jangan-jangan amal tersebut hanya terhenti seiring berhentinya bulan Ramadan. Ya. Ada seorang ulama, seorang tabi'ut tabi'in yang bernama Bishr al-Hafi, ketika ditanyakan kepadanya tentang qaumun yajtahiduna wa yata'abbaduna lillahi fi ramadhana wahda, suatu kaum yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, hanya saja kesungguhan ini tidak berlangsung lama, berlangsung hanya 30 hari atau berlangsung dalam 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Apa pendapat Bishr al-Hafi rahimahullah ta'ala? Dia berkata, bi'sal qaum, itu adalah seburuk-buruk kaum. Kaum tersebut adalah la ya'rifunallaha haqqan illa fi Ramadan. Dia tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya di bulan Ramadan. Padahal sebenarnya ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, penghambaan kita itu dilakukan seumur hidup. Maka di surah Al-Hijr, surah yang 15, di ayat ke-99 atau ayat yang paling terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbak, sembahlah Rabbmu, yaitu Allah. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai yakin itu mendatangimu. Apa yang dimaksud dengan al-yaqin? Al-yaqin itu adalah kematian. Karena satu-satunya yang paling meyakinkan datang kepada kita adalah kematian.
Kematian. Satu-satunya hal yang paling meyakinkan, namun sikap manusia ketika berada di dunia seolah mereka sangat meragukan akan kematian. Betul, Pak? Kita semua yakin mati itu dah datang, tapi sikap kita ketika berada di dunia, malas-malasan beribadah, itu seolah-olah menunjukkan kita ragu dengan kematian. Inilah satu-satunya hal yang dari satu sisi dia adalah sesuatu yang paling meyakinkan, dan dari sisi yang lain dia adalah sesuatu yang paling diragukan, yaitulah kematian. Maka Allah berfirman, sembahlah Rabbmu sampai kematian mendatangimu. Maka perlu kita renungi puasa di bulan Ramadan. Itu sudah habis 30 hari. Apakah di bulan Syawal ini kita masih sudi untuk berpuasa atau enggak? Ya. Ada yang sudah habis puasa Syawalnya, Pak? Ada yang sudah habis puasa Syawal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diceritakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, sudah usai Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia tidak merasa cukup dengan 30 hari itu, dia tidak merasa cukup berpuasa dengan 1 bulan, dia lanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, maka orang tersebut seumpama seolah-olah dia telah berpuasa sepanjang tahun. 1 tahun itu berapa hari, Pak? 365 kalau Masehi. Kalau Qamariyah 354, ya. Dan kita tahu amalan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam paling minimal ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilipat gandakan sebanyak 10. Kaidahnya surah Al-An'am ayat 160. Sering kita ulang ini, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dianggap oleh Allah dia telah melakukan 10 kebaikan. Berarti 30 hari dikalikan 10, berapa jumlahnya? 300. Kemudian ditambah 6 hari kalikan 10, berarti 60. Berapa jumlahnya? 300 itu 10 bulan. 60 hari berarti 2 berarti semuanya berapa? 12 Jadi kita cuma puasa 1 bulan ditambah 6 hari, di sisi Allah sama saja kita berpuasa sepanjang tahun tanpa henti. Ya, nikmat gak, Pak? Ya, enak gak jadi umat Nabi SAW? Enak sekali, Pak. Enak banget jadi umat Nabi SAW. Itu kenapa Nabi Musa alaihi salatu wassalam sangat menginginkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking enaknya jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nggak akan terjadi kecuali karena kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ini, ya, sekarang saya tanya, di tanggal 15 Syawal, sekarang 15 kan? Bertepatan dengan Ayyamul Bid, ya. Nah, ini siapa yang sudah habis 6 hari Syawal? Ada ya? Ada insyaallah? Ada. Yang masih belum habis, ya, maka ingat-ingat. Karena ini memang bulan di mana orang banyak lupa. Bulan Syawal itu, Pak. Kalau bulan Ramadan itu, hampir setiap hari kita menjadwalkan adanya buka bersama. Ya, maka di bulan Syawal itu hampir setiap hari kita jadwalkan ada yang namanya halal bihalal atau open house, ya, atau bahasa yang lain lah, makan-makanlah intinya, kumpul-kumpul berbahagia bersama keluarga, kerabat, teman-teman, kolega dan lain sebagainya. Itu hampir setiap hari terjadi. Ya, maka kalau enggak kita ingat-ingat, ini akan lupa. Dan sayang sekali kalau kita lewatkan.
Ya, maka sekarang diingat-ingat, setengah bulan Syawal sudah habis, masih ada setengah berikutnya. Maka buat jadwal yang belum habis puasa di bulan Syawal, maka semoga mampu dia habiskan sebelum Syawal berakhir. Ini harus diingat. Ada lagi yang bisa kita lakukan di bulan Syawal, ada yang di bulan Ramadan tidak sempat untuk beribadah yang namanya i'tikaf. Ya, maka i'tikaf ini bisa diqadha, bisa dilakukan di bulan Syawal. Ya, dan ini adalah yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah membuat suatu kemah kecil di Masjid Nabawi. Ya, kamar khusus untuk beliau. Beliau setiap kali habis sholat wajib langsung segera ke kemah tersebut menyendiri untuk beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, dan melakukan apapun sebagai bentuk fokus untuk beribadah kepada Allah, menjauhi hiruk pikuk dari duniawi. Ya, sangat jarang berinteraksi dengan para sahabat di 10 hari terakhir. Namun pernah ketika Aisyah membuatkan kemah kecil tersebut untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain melihat, ya, maka datanglah Hafsah. Hafsah siapa itu? Putri daripada Umar bin Khattab. Datang beliau, Hafsah, menyaksikan ada kemah Nabi, maka dia pun bikin kemah kecil khusus untuk dia di Masjid Nabawi. Ya. Kemudian datang istri yang lain. Siapa? Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy melihat Hafsah bikin kamar khusus, maka dia pun gak mau kalah. Karena yang namanya sahabat itu bersaing dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Karena ibadah itu satuannya adalah perlombaan. Maka dia pun bikin. Nah, ketika Nabi SAW keluar dari kemah kecilnya, dia tidak setuju. Jadinya Masjid Nabawi itu rame dengan akhbiyah. Akhbiyah itu tadi kemah-kemah kecil, tempat kecil lah, seginilah gitu, hanya untuk dirinya ketika duduk atau tiduran. Itu saja kecil. Nabi tidak setuju dengan hal itu. Kata Aisyah apa? Fatarakal i'tikaf fi dzalika syahr. Maka Nabi SAW supaya mereka enggak ngikutin, ya, maka Nabi pun tidak beriktikaf di bulan Ramadan ketika itu. Jadi Nabi pernah tidak iktikaf secara sempurna. Kenapa? Supaya ini enggak banyak yang bikin kayak gini. Jadi rame nanti masjid gitu. Ya. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ganti dan qadha i'tikaf yang tidak beliau lakukan di bulan Ramadan itu di mana? Di bulan Syawal. Ya, selama 10 hari juga. Kalau kebiasaan kita tidak i'tikaf sempurna, tidak menginap ya betul-betul selama 10 hari full, kebiasaan kita mungkin biasa datang ya ba'da tarawih, ya, datang ke sebuah masjid sampai dengan nanti sholat isyraq ba'da subuh, baru setelah itu pulang. Maka usahakan kebiasaan ini kalau nggak bisa dilakukan di bulan Ramadan, dilakukan di mana? Di bulan Syawal. Karena itulah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terbiasa i'tikaf kurang dari itu. Ya, lebih pendek lagi, jam 11 malam baru datang, kemudian tahajud di masjid, kemudian ba'da subuh langsung pulang. Misalkan ada yang cuma mampu i'tikaf seperti ini di setiap bulan Ramadan. Cuman karena sesuatu hal, karena sakit, karena ada yang uzur yang lain, atau karena pulang kampung, safar dan lain sebagainya, maka usahakan kebiasaan ini diganti di bulan apa? Di bulan Syawal. Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang bisa kita lakukan? Bulan Syawal ini adalah bulan yang sangat bagus untuk menikah, Pak. Ya, menikah. Yang sudah menikah maka ya, menikah lagi, Pak. Ya. Kalau yang sudah tidak mau menikah lagi, bisa menikahkan anaknya atau siapapun yang ada dalam perwalian dirinya, itu menikah di bulan Syawal. Ini bukan sekedar kebiasaan dan tradisi. Banyak di antara kita mengatakan Syawal itu syahrul walimah. Syawal, syaknya syahrun, yaitu bulan. Walnya walimah, bulannya walimahan.
Makanya banyak sekali undangan pernikahan di bulan Syawal. Ya, padahal Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Memang ini sesuatu bulan yang bagus. Kata beliau, Nabi itu menikahi saya di bulan Syawal. Ya, summa bana bi fi Syawal, dan Nabi pun membangun rumah tangga, satu rumah, satu atap denganku, kata Aisyah, itu juga di bulan Syawal. Jadi Nabi sudah pilihkan, khususkan, karena setiap perbuatan Nabi itu adalah perbuatan yang terbaik. Itu rumusnya. Nabi melakukan apapun, kalau kita saksikan di bulan ini, tandanya memang lebih utama di bulan tersebut. Ketika Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Kemudian katanya wabanabi, banabi itu membangun rumah tangga. Maksudnya kan dalam riwayat lain Aisyah ceritakan dia dinikahi Nabi umur 6 tahun. Kemudian satu atap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dicampuri umur 9 tahun. Ini Aisyah sendiri yang cerita, Pak. Ya, enggak usah dibikin tafsiran-tafsiran yang lain. Aisyah sendiri yang ceritakan, dalam Sahih Bukhari Muslim itu ada, dan Aisyah tetap menjadi wanita yang bahagia. Maka kata Aisyah, fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahza indahu minni. Ada enggak istri Nabi yang lebih beruntung daripada saya dibandingkan istri-istri yang lain? Ya, maka kata perawi yang mendengar dari Aisyah, ya, tabi'in, dia berkata, kebiasaan Aisyah kalau ada orang yang mau menikah, maka Aisyah pilihkan dia menikah di bulan Syawal. Ini adalah sunnah. Kalau kita amalkan dengan meyakini ini, maka insya Allah berpahala. Ya. Kemudian di bulan Syawal ini, mari kita banyak memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Sudah menjadi ciri khas kaum muslimin, di bulan Syawal itu kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bukan berarti memberikan kebahagiaan itu cuma khusus di bulan Syawal, bukan itu maksudnya. Tapi memang momentumnya itu sangat pas. Makanya Nabi SAW katakan tentang zakat fitri, aghnuhum anit tawafi fi hadzal yaum. Ya, berikanlah kecukupan kepada orang miskin di hari-hari seperti ini, yaitu di tanggal 1 Syawal. Ya. Maka hadis ini menunjukkan memang awal bulan Syawal sampai dengan akhirnya itu sangat tepat kalau kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, membantu dia, memberikan hadiah, memberikan sedekah, ya, dan apapun, menyantuni anak yatim, itu sangat baik kalau dilakukan di bulan Syawal, ya. Makanya Nabi SAW sampaikan, wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudakhiluhu ala muslim. Di antara amal yang paling dicintai oleh Allah itu apa, Pak? Kebahagiaan yang kamu masukkan pada diri seorang muslim. Ya, au yakshifu anhu kurbatan, atau menyelesaikan masalah seorang muslim. Ada seorang muslim kawan kita, banyak masalah, banyak problem. Ya. Maka apa? Kita ikut menyelesaikannya. Au taqdiya an hudainan, atau sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kamu membayarkan hutangnya. Ada saudara kita punya hutang, ya, walaupun kita tidak mampu membayarkan seluruhnya, sekurang-kurangnya sebagiannya, atau seberapapun lah, itu diantara amal yang paling dicintai Allah. Ya, ini adalah suatu kebaikan. Maka kalau kita lakukan di bulan Syawal, maka ini jauh lebih baik.